Oke teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat bilangan prima menggunakan for dan juga while di Vlogorithm. Ya, tanpa banyak basa-basi, langsung kita masuk ke aplikasinya. Go. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke aplikasi Vlogorithm-nya. Jadi pertama-tama itu kita klik di sini di panahnya ini, klik. Terus bagian statement kita ke variabel. Ini variabel. Kita yang ini ya, deklarasi ini. Kita lagi ke deklarasi, klik 2 kali variabelnya. Karena di sini kita mencari bilangan prima, di sini aku ngetiknya bilangan. Bilangan koma awal koma akhir koma A koma B. Bang, kok itu koma-koma terus, Bang? Kenapa nggak spasi? Nah, kalau spasi di sini kita menggunakan spasi bakalan error nanti. Di sini nanti terbacanya bakalan error. Jadi harus wajib ini kita menggunakan koma. Nggak boleh spasi ya, harus ada komanya. Next, lanjut ke mana? Kita lanjut ke sini. Kita ke statement, terus input output ini kita pilih input. Kita klik 2 kali, inputnya kita tambah awal. Di sini lagi lanjut tambah inputnya. Jadi ini input awal, berarti yang di sini akhir. Oke. Kalau udah gitu, lanjut apa? Nah, di sini kita lanjut looping. Ini dia yang kita gunakan. Di sini kan ada while, for sama do. Ya, karena di sini tutorialnya for sama while, ya kita menggunakan for duluan. Nanti while-nya masuk ke tutorial kedua habis for ini dulu. For, oke, kita pencet for. Variabel di sini kita masuknya variabel A. Star file-nya itu kita masukkan awal di sini. Awal di sini, and file-nya kita tulis ketik akhir. Oke. Setelah itu ngapain? Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Di sini kita ke variabel, tapi bukan di bagian deklarasinya, tapi di assign, bagian assign-nya. Nah, assign kita klik 2 kali variabel. Di sini kita isi ketik bilangan sama dengan 0. Nah, bilangannya dapat dari mana? Bilangan di sini. Terus kalau nolnya, nah 0 itu nanti ada lanjutannya. Sini nanti ada lanjutan. Terus lanjutnya kita ke sini. Bawah sini kita tambahkan for. Di bagian looping for. Nah, kalau dari for gini, kita masuk ke sini. Variabel. Kita 2 kali for variabel. Kita di for ini kita tadi kan di sini. Ya. Tadi kan di sini awal. A sama dengan awal tuh akhir. Nah, di sini beda. Di sini B. Start file-nya kita tulis ketik di sini 1, end file-nya kita ketik di sini A. Nah, B sama dengan 1 tuh A. Ya, dari sini. Nah, lanjut di sebelahnya, di ini bagian sini, di sini. Next-nya kita ketik, kita klik, terus lanjut ke if, kontrol ini if. Nah, if ini kita ketik kayak gini ya, perhatikan. A persen B sama dengan 0. Nah, jadi kok A persen B? Ini penjelasannya. Jadi A persen B itu karena
A dari awal sini, persen itu pembagian ya teman-teman. Ini pembagian A bagi B yang ini, B yang di sini. A yang di sini bagi B yang di sini. Nah, 0 ini kita ambil dari sini bilangan 0. Terus selesai itu kita masuk ke looping. Bukan looping, ke variabel. Variabel kita assign di bagian true-nya ya, bukan di false. False ini karena kita mencari bilangan prima, jadi false ini nggak usah dipakai. Kita pakainya true aja. Assign di sini kita masukkan bilangan sama dengan bilangan plus 1 Oke. Kalau udah kayak gini, lanjutnya di mana? Nah, jangan lanjut di sini. Kalau di sini ntar bakalan nanti bilangan primanya tuh nggak kebaca. Jadi kalau misalnya kita cari dari 1 sampai 10 bilangan primanya apa, itu nggak kebaca. Nanti yang muncul itu malah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah gitu. Bukan bilangan prima yang muncul. Jadi kita tambahnya di mana? Di sini, bagian sini. Di bawah ininya. Di bawah for ini ya. Dan ini harus berurutan dari sini for if assign. Nah, kalau sudah selesai di sini baru kita lanjut ke sini. Lanjut di sini kita masuk ke if. Nah, if ini kita masuk kayak gini. Bilangan sama dengan sama dengan 2. Nah, bilangan sama dengan 2. Kenapa di sini if bilangan sama dengan 2? Karena di sini kan bilangan 0. Di sini kan A persen B sama dengan 0. Terus ini juga bilangan plus 1. Dari kita sini masuknya bilangan plus 2. Bilangan 2 bukan plus ya, 2, tapi 2. Kalau untuk penjelasannya sih aku kurang tahu ini kenapa. Soalnya aku belum terlalu baca juga, tapi ngerti lah maksudnya di sini. Ini benar kok bilangan plus. Nah, di sini di bagian true-nya ingat ya, karena kita buat variabel, kita buat bilangan prima, false-nya nggak usah diisi, cuma true-nya doang. Jadi di true-nya ini kita masuk output. Oke, outputnya di sini kita tulis apa? Nah, ini dia, perhatikan. Jadi output yang terakhir nih kita masuknya kayak gini. Outputnya di sini apa di sini ya? Di sini apa di sini? Coba kita tes di sini dulu ya teman-teman. Kalau nggak jadi berarti di sebelah sini. Outputnya nah gini. Petik 2 spasi petik 2 N A. Nah, oke. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Ini dari atas sampai bawah ini semuanya udah selesai. Jadi caranya kayak gini. Nanti kalau kurang mengerti ditonton lagi, tonton dari awal, perhatikan baik-baik. Yang masih belum paham sama ininya bilangan ini itu bisa dicari, perhatikan di jurnal atau lihat di YouTube, tutorial YouTube yang lain tentang logarithm lebih lengkap gitu. Nah, kita coba di sini kita mencari bilangan prima 1 sampai 10 ya. 10. Kira-kira bilangan primanya apa ya? Nah, ini dia 1 sampai 10. 2, 3, 5, 7. Jadi ini semua bilangan prima ya, teman-teman. Nih bilangan prima. Coba kalau misalnya disuruh cari bilangan prima 1 sampai 50 apa? Nah, tinggal ketik aja di sini. 1 sampai 50. Oke. Nah, muncul kan? Tuh. Jadi 1 sampai 50 ada 2, 3, 4, 7. Nah, ini udah
Jadi sekian video tutorial tentang for. Semoga ya, dimengerti oleh teman-teman. Kalau masih belum paham atau belum mengerti, bisa ditonton ulang kok. Tonton, tapi nontonnya itu sambil bawa laptop. Sambil bukan bawa, tapi megang laptop biar ikut tutorialnya. Nah, sekian dulu tutorial for. Kita next langsung ke tutorial selanjutnya yaitu while. Oke, next aja ya langsung. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke step kedua, yaitu menentukan bilangan prima menggunakan while. Nah, jadi langsung aja kita ke pertama ke variabel, deklarasi, variabel names. Di sini aku buat input, koma, loop, koma, angka, koma, hasil bagi, koma, counter. Nah, ini sebenarnya nanti ada penjelasannya kenapa ada input, loop, dan counter gitu. Itu sebenarnya untuk mempermudahkan kita ya teman-teman, ini untuk mempermudah. Nah, ini error karena enggak ini. Nah, ini caranya tadi nggak usah di spasi. Nah, hasil bagi. Kalau di spasi nanti bakalan error kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut di statement selanjutnya, yaitu kita tambahkan bukan input ya. Perhatikan di sini bukan input tapi output. Nah, output ini kita masuk di sini, kita ketik sebelum masuk ke ini kita ketik dulu, terus ketik silahkan mengisi jumlah bilangan prima yang diinginkan. Ini gitu ya. Terus petik 2. Oke. Harus ada petik 2-nya. Kalau nggak ada petik 2-nya nanti bakalan error kayak tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke klik ini, kita masuk ke input. Input di sini aku ambil yang ini. Maksudnya ini. Maksudnya input. Nah, enter variable name block. Di sini aku masukkan input. Kok input, Bang? Ya, karena input aku ambil dari sini, input. Nah, itu yang tadi aku bilang persis untuk mempermudahkan kita aja dalam melakukan algoritma ini. Terus setelah itu kita tambah assign. Nah, assign kita masuk variabelnya, kita tulis di sini, kita ketik di sini angka sama dengan 1. Oke, next lanjut kita masuk ke input lagi. Input di sini, input itu kita naruhnya di sini, input lebih besar dari 0, lebih dari 0, input lebih dari 0. Oh, seharusnya nggak usah ini ya. Berarti di sini kita taruh di sini aja, lebih dari 0. Ini. Ntar. Nah, jadi kesalahannya itu ada di sini. Nah, ini sebenarnya bukan input. Kita langsung tadi itu sebenarnya langsung kita masuk ke while, bukan input.
kan jadi bingung. Karena while itu ya susah-susah gampang lah guys. Nggak seperti for tadi yang mulus-mulus aja jalannya. Tapi while itu rumit. Jadi di sini kita while input lebih dari 0. Oke, nah kalau udah kayak gini, langsung kita masuk ke sininya, ke bagian true. Kita masuk assign. Di sini variabelnya kita tulis counter sama dengan 0. Counter 0. Terus kita tambah lagi di bawahnya for. Kita menggunakan for di sini ya. For itu identik sekali dengan seperti ini. Tidak bisa dipisahkan ya. Variabel di sini kita masuk aja log. Star file-nya kita di sini ketik 1 dan end file-nya kita di sini angka. Oke. Kalau udah kayak gini, terus kita lanjut di sini ya. Di sini. Ini for, kita masuk ke sini assign. Nah, assign-nya kita ketik di sini hasil bagi sama dengan angka persen 0. Harus ada persennya ya. Bukan persen 0, persen log. Harus ada persennya karena sini kita mencari bilangan prima, jadi harus ada persennya. Oke, next di bawahnya kita masuk ke if. Nah, if di sini kita tulisnya gini, ketiknya gini, hasil bagi sama dengan 0. Oke, di bagian true-nya kita masuk assign di sini kita variabel kita tulis ini counter, kita di situ counter sama dengan counter plus 1. Nah, kalau udah kayak gini langsung kita lanjut ke bagian bawahnya di sini. Kan ini di sini udah sini. Nah, lanjut di bawah sini. Caranya seperti yang tadi kita buat for itu. Cuma ini ya lumayan rumit lah ini. Di sini kita tulis counter, kita ketiknya counter sama dengannya 2 ya teman-teman. Nah, sama dengan 2. Di sini jadi sama dengannya ada 2. Ini 2. Oke. Counter harus sama dengannya 2. Ada 2 sama dengannya ada 2. Kalau di sini kan 1. Nah, kalau di bawah sini harus 2. Terus di bawahnya kita ini output. Di output kita di sini ketiknya angka. Outputnya angka. Terus next kita tambahkan assign-nya di sini kita variabelnya kita isikan itu input sama dengan input min, jangan plus ya, di sini min 1 karena di sini kan counternya udah plus sini, jadi
Kenapa min? Biar kalau kita masukkan eh, apa ya, masukkan pertanyaan atau pernyataan di situ, itu bilangan yang muncul, bilangan prima yang muncul itu sesuai apa yang kita search di situ, yang kita cari di situ. Kalau 5 ya bakalan muncul bilangan prima sampai 5. Kalau 10 ya sampai 10. Kalau enggak nanti ini ya teman-teman, bilangannya, angka-angkanya itu bakalan terjun bebas gitulah, bakalan banyak, nggak terhentikan. Next, kita yang terakhir kita tambahkan async juga di sini. Di sini kan async. Nah, ini yang terakhirnya kita tambah async juga. Cuma di sini kita masukkan angka sama dengan angka plus 1. Nah, kalau di sini kan min, di sini plus. Biar apa? Biar ada keseimbangan dalam algoritmanya. Nah, di sini lihat. Silakan mengisi jumlah bilangan prima yang diinginkan. Ini kan dari output di sini. Nih, outputnya. Silakan mengisi jumlah bilangan prima yang diinginkan. Itu gunanya outputnya gitu. Itu gunanya outputnya ya. Langsung kita isikan aja. Langsung kita isikan aja. Misalnya 5. Nah, ini teman-teman, udah jadi nih. Perbedaannya tuh di sini. Kan kita carinya 5. Jadi yang muncul itu langsung 5 gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan variabel yang muncul di sini. Nah, itu bedanya sama for sama while, itu bedanya itu gini. Kalau misalnya kita pakai for, terus kita ketik 1, 5, itu yang muncul bakalan 2, 3 aja. 2, 3. Tapi kalau di while, misalnya kita ketik 1, nah itu yang muncul 2. Kalau ketik 5, ya yang tadi muncul yang tadi. 5, 2, 4, 5. Kalau misalnya ditanya gini, bilangan prima 1 sampai 50 berapa? Nah, itu langsung kita ketik aja di sini 10. Itu bakalan keluar. Nah, ini kan masih 29. Gak cukup. Coba kita tambahkan 20 lah. 1 sampai 50 itu berapa? Nah, ini kan langsung muncul 20 bilangan prima yang muncul langsung. Jadi 1 sampai 50 itu ada 43, 47, 2, 31, 37, 41, 47, 53, 59. Oh enggak, itu tuh udah di luar 50 itu. Nah, intinya gitulah kerja sistemnya while gitu, algoritmanya tuh gitu. Kalau dibilang sama mirip kayak for sih, ya miripnya cuma menampilkan bilangan prima ya. Tapi kerjanya itu, sistem kerjanya aja yang beda. Kalau for kan yang kayak tadi 1 sampai 5 itu berapa, ya 1 sampai 10 itu ada berapa, ya bakalan dimunculin di situ 2, 3, 5, 7. Nah, kalau di while kan enggak. While itu kalau kita ketik bilangan primanya 10, yang muncul langsung 10 bilangan prima yang muncul. Nah, itu dia. Jadi gitulah, inilah salah satu dasar-dasar dari algoritma pemrograman. Ya, sekiranya begitu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana yang mendapatkan pelajaran atau tugas seperti ini. Tentunya ini saya buat video kayak gini juga kan biar sama-sama belajar kita semuanya.
Aku juga kan masih dalam proses tahap belajar. Jadi sekiranya kalau misalnya ada yang belum paham atau belum mengerti, bisa dicari ke channel-channel YouTube yang lebih profesional lah. Karena saya kan di sini cuma seorang mahasiswa yang baru belajar tentang pemrograman. Ya, sekiranya begitu aja. Bila ada yang belum paham atau terlalu cepat pembahasan aku di dalam video ini, bisa teman-teman bisa putar kembali atau memperlambat videonya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.